Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang di bagian teras rumahnya ya. Dan emperan rumah ini terdapat cukup banyak koleksi tanaman hiasnya. Dan untuk pertumbuhannya juga terlihat bagus-bagus ya. Di bagian depan ini ditaruh ada rak dari kayu yang diisi dengan berbagai jenis tanaman hias, di antaranya ada keladi, kemudian juga ada alokasia, kemudian juga ada begonia, ada peperomia, kemudian juga ada jenis tanaman hias sekulen, juga ada wijaya kusuma. Dan tentu saja koleksinya tidak hanya berada di sini ya, namun juga pada bagian sisi terasnya di sini juga terdapat beberapa tanaman hias. Itu ada tanaman hias, ada aglonema, ada butterfly, big croy, juga cochin, juga ada puding ya. Dan kemudian di bagian depan ini, di bagian depan teras, di sini ada Sansevieria cylindrica, kemudian ada white flame juga, ada begonia black velvet, kemudian di sini ada tanaman hias Syngonium mango illusion, ada sirih gading, juga ada tanaman hias jada bolong. Ini yang jenisnya itu acuminata. Dan kemudian di bagian sampingnya di situ juga terdapat beberapa tanaman hias ya, ada violses, ada begonia palmata silver, dan di bagian depannya di sini ada tanaman kacang tanah. Benar-benar memanfaatkan keadaan halaman depan ya, meskipun tidak begitu luas, namun dengan tanaman-tanaman ini ya, kayak kacang tanah, kemudian tanaman hias, ini menjadikan tampilannya menjadi menarik ya. Dan untuk masa panen pada tanaman kacang tanah ini biasanya berlaku hingga 4 bulan ya. Dan ini ketika tanaman ataupun daun-daunnya sudah mulai mengering seperti ini bertanda sudah mulai tua. Dan di sini untuk tanaman-tanaman hiasnya juga terlihat subur ya. Seperti ini untuk jenis tanaman hias, ada peperomia kerut. Di sini diliarkan, ini pertumbuhannya bagus banget. Meskipun diliarkan dan berada di area yang luar, namun karena berada di bawah naungan, jadi pertumbuhannya bagus banget seperti ini. Terlihat segar sekali. Karena memang untuk jenis tanaman hias ya, ataupun tanaman hias tanaman-tanaman lainnya, ketika memang diliarkan itu memang pertumbuhannya itu bisa sangat leluasa dan bagus banget ya, karena pastinya untuk penjalanan akar tersebut itu akan bebas, yang menjadikan pertumbuhannya itu benar-benar bagus dan sepertinya tidak sampai kekurangan nutrisi ya. Sementara kalau tanaman-tanaman hias itu berada di bagian pot, karena memang nutrisinya juga terbatas, sementara akarnya juga untuk menjalarnya itu juga terbatas, maka ketika tidak ada penambahan nutrisi pada bagian tanaman tersebut ya, yang dipacking menggunakan pot, itu biasanya akan menjadi kurang bagus pertumbuhannya. Dan ini saya sering sekali menemukan jenis tanaman hias Calathea white cushion ya. Untuk warna daunnya seringnya seperti ini. Karena memang ketebalan dari tanaman hias white cushion ya, untuk daunnya dari warna putih dan hijaunya ini berbeda sekali. Untuk warna putihnya ini cenderung lebih tipis. Memang untuk jenis tanaman-tanaman hias yang warna putih ya, ataupun yang variegata, itu memang ketika ditaruh pada bagian sisi luar yang terkena panas juga terkena hujan, ini biasanya dampaknya seperti ini. Maka ketika melakukan penyiraman pun baiknya memang berada ataupun ditadahkan pada bagian sisi media potnya ya, jangan pada bagian sisi daunnya. Namun sebelum saya melanjutkan mereview media tanam yang digunakan dan tanaman-tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada, dan para pencinta tanaman hias. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan saya bakalan melihat tanaman-tanaman hias yang berada di bagian emperan rumah ini, karena
rumahnya ini menghadap ke arah barat. Jadi ketika pagi ini ya sekitar jam 7, yang pastinya ini sama sekali belum terkena cahaya matahari ya. Namun ketika sudah mulai memasuki jam 12, ini baru pada daerah ini benar-benar terkena cahaya matahari secara full. Dan pada bagian sisi ini ada tanaman hias, ada Sansevieria cylindrica, ini diliarkan. Ini juga terlihat bagus banget ya. Kemudian juga ada walisota, kemudian juga ada kuping gajah, kemudian juga ada Divenbasia sparkles, ada juga yang sebutnya aurora ini ya. Ada tanaman hias English ivy, ada kepiting, kemudian juga ada tanaman hias sukulen. Dan di sini terlihat subur-subur banget ya. Dan jika dilihat juga pada bagian sisi medianya, di sini menggunakan media tanam tanah yang kemudian dikasih tambahan nutrisi ya. Ini menggunakan pupuk kandang. Namun jumlah pupuk kandang pada tanaman hias sukulennya ini tidak begitu banyak, dan juga tidak menempel pada bagian sisi batangnya, karena pemberian pupuk kandang apalagi untuk jenis tanaman hias sukulen ya, jika menempel pada bagian sisi batangnya ini mudah sekali untuk membusuk ya, terjadi pembusukan pada bagian batang tanaman hias sukulen. Dan kemudian di bagian sisi bawahnya di sini ada begonia, kemudian juga ada peperomia watermelon, kemudian juga ada tanaman hias begonia martin misteri, ada escargot keong. Ini ada palmata ya, palmata black velvet ya, black velvet, namun yang berdaun mini ini lebih masuk ke jenisnya itu yang rhizomatus. Untuk begonia yang daun-daun berbintang seperti ini, namun yang memiliki ukuran daun lebih kecil itu masuk ke jenis rhizomatus. Kemudian juga ada tanaman hias, ini syrinjoy. Kemudian juga ada tanaman hias, ada keladi, gingerland, ada alocasia neon ataupun fridek, ada alocasia hijau, ada red star keladi, juga ada tanaman hias keladi pink love. Dan untuk Divenbasia green leaf-nya ya, dan bagaimana sih cara menjadikan tanaman hias Divenbasia itu tetap tumbuh cantik, tampil cantik dan rimbun, dan keadaannya tidak memanjang seperti ini ya pada bagian sisi batangnya. Ini alangkah baiknya memang dilakukan pemangkasan ya pada bagian pangkal dari batang tanaman tersebut ini, agar memudahkan tunas-tunas yang baru yang kemudian menjadikan tampilan dari tanaman tersebut itu menjadi rimbun kembali. Karena memang keseringan ya tanaman hias Diven ini seperti ini, memiliki batang yang panjang seperti ini tanpa daun seperti ini. Jadi tampilannya ketika tidak kita tutupi dengan tanaman hias lainnya itu akan terlihat tidak begitu bagus ya. Dan saya bakalan beralih ke terasnya. Di sini ada beberapa tanaman hias aglonema, ada butterfly, kemudian juga ada bigcroy. Kemudian juga ada yang puding, lipstick puding, kemudian juga ada tanaman hias jenis aglonema cochin. Dan di sini untuk warna dari daun tanaman hias aglonemanya ya, ini agak mengalami warna kusam. Padahal ini cukup berada di bagian teras dalam ya. Namun karena memang ini keberadaannya menghadap ke arah barat, ini untuk warna daun dari bigcroy ya, aglonema bigcroy ini benar-benar kusam, cukup kusam seperti ini, agak belutuk juga. Yang pastinya adalah asupan dari matahari ya, asupan dari cahaya matahari yang cukup berlebihan. Dan saya bakalan melihat media tanamnya juga, ini kira-kira menggunakan media tanam apa. Dan di sini menggunakan media tanam, ada tanah ya, ada tanah, namun ini benar-benar sangat lembut seperti ini.
Dan ketika menggunakan media tanam tanah yang selembut ini biasanya sirkulasi airnya ini akan sangat terhambat ya, susah ya. Karena ini benar-benar kayak pasir, ini lembut banget. Jadi tidak begitu berporos dan tidak begitu baik menurut saya untuk media tanam tanah yang secara tekstur tanahnya seperti ini. Ini lembut banget. Sehingga benar-benar sangat padat. Dan di bagian sisi depannya di sini ada tanaman hias, ada Divenbasia white flame, kemudian juga ada Begonia black velvet, dan ada tanaman hias ini jada bolong. Ini yang jenisnya itu Acuminata. Dan cara menjadikan tanaman hias rambat ya ataupun epipremnum agar tampil rimbun seperti ini tanpa turus, ini alangkah baiknya memang rajin-rajin melakukan pemangkasan ya pada bagian batang tanaman yang sudah mulai menjulur, agar selalu tampil indah seperti ini. Kemudian juga ada tanaman hias Syngonium Mango Illusion. Di sini juga untuk menjadikan rimbun dan cantik seperti ini juga sama ya, melakukan pemangkasan pada bagian batang tanaman yang sudah mulai akan menjulur tinggi. Di sini kebetulan ada 3 contoh ya, ada sirih gading, kemudian juga ada Syngonium Mango Illusion, kemudian juga ada tanaman hias janda bolong yang Acuminata. Ini keadaannya benar-benar cantik banget dan rimbun ya, tanpa harus menggunakan turus sudah bisa menjadi tampilannya itu menarik. Dan saya beralih ke bagian sampingnya. Di sini ada Palmata silver, dan di sini terlihat cantik ya, dan rimbun banget. Kemudian juga ada tanaman-tanaman hias Begonia violacea, tanaman yang bisa diperbanyak dengan cara stek daun ya. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan penggunaan media tanamnya juga, dan betapa indahnya ya ketika pada bagian sisi halaman rumah ataupun teras rumah itu terdapat tanaman, entah itu tanaman hias ataupun tanaman-tanaman lainnya. Itu pasti akan menjadi tampilan yang berbeda ya dan lebih indah ya. Dan semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.